Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dalam kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 2, yaitu bab 8, berempati itu mudah, menghormati itu indah. Silahkan kalian buka buku paket PAI dari Kementerian Pendidikan, yaitu halaman 108. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah meyakini bahwa hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menunjukkan contoh perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 8. Yang kedua, siswa mampu menampilkan perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 8. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa mampu menyebutkan arti tentang perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi Al-Quran Surat An-Nisa ayat 8. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan makna perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 8. Tujuan pembelajaran yang kelima yaitu siswa mampu menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 dan hadis yang terkait. Yang keenam yaitu siswa mampu menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. Untuk tujuan yang ke-7 adalah siswa mampu menyebutkan arti tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu siswa mampu menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima ilmu, sehingga kita mendapatkan ilmu yang berkah bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, marilah kita mulai materi pembelajarannya. Untuk pembelajaran yang pertama adalah empati. Pengertian empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya untuk memiliki sifat ini.
Empati sama dengan rasa iba, rasa kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan tentang sikap empati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surat An-Nisa ayat 8. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai kepedulian kita terhadap mereka. Sikap empati ini akan timbul apabila 1. Kita dapat merasakan apa yang mereka rasakan atau apa yang orang lain rasakan. Yang kedua, kita mampu menempatkan diri kita sebagai orang lain. Dan yang ketiga adalah kita dapat menjadi orang lain yang merasakan. Terkait sikap empati ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang mukmin lainnya. Apabila ia sakit, maka kita akan merasakan sakit. Dan apabila ia gembira, maka kita akan merasakan ikut gembira. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Anak-anakku yang solih dan solihah, perilaku empati terhadap sesama dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara 1. Kita peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, kita dapat membayangkan seandainya kita adalah mereka. Yang ketiga, kita dapat berlatih mengorbankan milik kita sendiri. Yang keempat, kita dapat membahagiakan orang lain. Anak-anakku yang solih dan solihah, materi yang kedua yaitu menghormati orang tua. Siapakah orang yang paling dekat dengan kita sejak lahir? Tentu jawabannya adalah kedua orang tua kita. Karena merekalah yang membawa kita ke dunia ini, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai anak wajib hukumnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum
wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Perilaku menghormati kepada kedua orang tua dapat kita wujudkan dengan dua cara, yaitu yang pertama, ketika orang tua masih hidup. Cara menghormatinya adalah memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik, membahagiakan keduanya. Cara yang kedua yaitu ketika orang tua sudah meninggal. Cara menghormatinya, jika keduanya muslim, maka kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, marilah kita bersama-sama membacakan doa terhadap kedua orang tua kita. Mari kita angkat tangannya. Allahumma ghafirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Yang selanjutnya, cara menghormatinya adalah melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Yang terakhir, menjaga nama baik mereka, anak-anakku yang solih dan solihah. Untuk materi yang ketiga yaitu menghormati guru. Selain kita harus berbuat baik atau berbakti kepada orang tua, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Karena gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab, baik kepada diri kita sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Cara berbakti kepada guru antara lain adalah 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Anak-anakku yang solih dan solihah. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama,
Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Kesimpulan yang kedua yaitu perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain, membayangkan seandainya dia adalah aku, berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Ketiga, ketika orang tua masih hidup, cara menghormatinya adalah memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaan di rumah, mengikuti nasihatnya, membantu kehidupan ekonominya. Untuk kesimpulan yang keempat adalah ketika orang tua sudah meninggal, cara menghormatinya adalah melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu dilakukan oleh kedua orang tua. Yang kelima, cara berbakti kepada guru antara lain. Yang pertama, rendah hati, sopan dan menghargai, melaksanakan nasihatnya, mengucapkan salam apabila bertemu, memperhatikan apabila diajak bicara di kelas maupun di luar kelas, melaksanakan perintahnya dengan ikhlas. Anak-anakku yang solih dan solihah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dan kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum Ibu tutup, kalian akan Ibu beri tugas untuk dikerjakan di rumah. Dan kalau sudah selesai mengerjakannya, silakan kalian kirimkan tugasnya kepada Ibu via WA. Pertanyaannya adalah, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pernyataan. 1. Apa yang kamu ketahui tentang empati? Yang kedua, mengapa kita harus memiliki sikap empati? Yang ketiga, mengapa kita harus menghormati orang tua? Yang keempat, bagaimana caranya menghormati orang tua kita yang masih hidup? Yang kelima adalah bagaimana caranya menghormati orang tua kita yang sudah meninggal. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.